Di tengah gegap gempita Bernabeu, lahirlah sebuah kisah yang tak hanya mengguncang rumput hijau, tapi juga mengguncang harga diri. Di malam yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan Real Madrid, justru menjadi kuburan harapan mereka. Arsenal melaju mantap ke semifinal Liga Champions dengan agregat telak 5-1 usai menaklukkan Los Blancos 2-1 di kandangnya sendiri pada Kamis 17 April 2025. Namun lebih dari sekedar skor dan selebrasi, ada satu nama yang tiba-tiba mencuat dari balik bayang-bayang bintang, Miles Lewis Kelly. Bocah bau kencur tapi gigitnya macan hutan. Belum genap 18 tahun, tapi malam itu Lewis Kelly seperti bermain dengan jiwa seorang gladiator. Ia bukan hanya hadir, ia mengendalikan irama. Ia bukan sekedar menghentikan aliran bola Madrid, tapi juga memutuskan asa yang menari di kaki-kaki senior. 5 sapuan, 9 dari 11 duel bertahan dimenangkan, dan akurasi umpan 83%. Di laga sekelas perempat final UCL, itu bukanlah statistik biasa. Itu pernyataan. Aku datang bukan untuk belajar, aku datang untuk membungkam. Mental baja bikin bintang Madrid hilang akal. Seperti kata pepatah, kecil-kecil cabai rawit, Lewis Kelly benar-benar membuat para gelandang Madrid frustasi. Valverde seperti kehilangan arah, bahkan Jude Bellingham, jenderal muda Madrid, tampak limbung. Dan ketika peluit akhir berbunyi, Lewis Kelly berjalan seperti pemenang sejati. Namun ada satu momen yang menciptakan cerita di luar statistik. Dalam sebuah wawancara usai laga, Lewis Kelly berbagi kisah menarik. Saat ia mencoba menyalami Jude Bellingham, tak disangka tangan itu ditolak. Senyumnya tak luntur, justru bertambah lebar. Katanya dengan polos tapi pedas, "Aku cuma bertanya ke Jude, remontadanya di mana?" Tapi dia malah jalan pergi. Seolah remontada yang dulu identik dengan Madrid kini hanya menjadi cerita lama yang tak mampu terulang. Seketika, Stadion Bernabeu seperti disekap sunyi. Hanya suara anak muda bernama Kelly yang menggema dalam sorakan fans Arsenal. Generasi baru, mentalitas baru. Lewis Kelly membuktikan satu hal penting, usia hanyalah angka, tapi mentalitas adalah segalanya. Di usianya yang masih muda, dia tampil tanpa takut, tanpa tunduk, tanpa canggung. Bagai padi yang merunduk karena berisi, justru ia menjulang karena prestasi. Malam itu bukan Vinicius, bukan Mbappe atau Bellingham yang menjadi sorotan, tapi bocah galak dari Arsenal yang menunjukkan bahwa sepak bola modern bukan soal nama besar, tapi soal keberanian menantang siapa saja. Miles Lewis Kelly bukan hanya membantu Arsenal mengubur impian Madrid. Ia juga mengubur pandangan bahwa pemain muda hanya pelengkap. Jangan pernah meremehkan bocah yang berani menatap matamu di tengah perang. Miles Kelly memulai kedua leg saat musim terobosannya yang menakjubkan mencapai puncak baru, dan Ferdinand tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Berbicara di TNT Sports, Ferdinand berkata, "Maaf, apakah Lewis Kelly benar-benar berusia 18 tahun? Tanggal lahirnya benar bukan? Dia terlihat begitu tenang dan kalem saat menguasai bola maupun tidak. Sebelum pertandingan, dia sedang menelpon, hanya mengobrol dan bersantai. Dia istimewa." Real Madrid tak berkutik di kandang sendiri. Madrid berupaya keras untuk membalikan situasi sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan. Arsenal sebaliknya bertahan fokus agar tidak kebobolan 10 menit awal. Namun kendati bertahan, pasukan Arteta mencermati peluang serangan balik. Itu terjadi di menit ke-10 ketika serangan cepat Arsenal berhasil memaksa bek Madrid melakukan pelanggaran. Sayang sekali, Saka yang maju sebagai algojo penalti gagal mencetak gol. Tembakannya berhasil ditepis oleh Courtois. Pada menit ke-28, giliran Madrid yang menuntut agar diberikan penalti karena salah satu pemain Real Madrid jatuh saat melakukan tendangan bebas. Wasit lalu menghentikan untuk pengecekan VAR. Hasilnya, wasit menyatakan tidak ada pelanggaran dan tidak ada penalti.
Selanjutnya, Madrid melakukan serangkaian serangan, namun selalu gagal mencetak gol. Arsenal memegang kontrol ritme dengan sangat baik selama 45 menit, sehingga skor 0-0 menutup duel babak pertama. Kembali dari ruang ganti, serangan-serangan Madrid terus gencar, namun selalu menemui jalan buntu. Alih-alih mencetak gol, tuan rumah kebobolan di menit ke-65. Umpan-umpan pendek di depan kotak penalti diteruskan dengan cungkilan Merino tertuju ke Saka. Winger Inggris itu tinggal berhadapan dengan kiper dan mengecohnya dengan cara mencungkil bola Courtois. Skor 0-1. Hanya dalam menit ke-67, Madrid langsung menyamakan kedudukan lewat gol Vinicius. Gol tersebut berkat kesalahan Saliba di kotak penalti. Bola berhasil direbut Vinicius dan langsung menembak ke gawang. Skor 1-1. Hingga menit ke-80, Madrid terus menggempur pertahanan tim tamu. Namun Arsenal semakin solid di lini belakang dan sesekali balas mengancam lewat serangan balik. Pada menit ke-90+3, Arsenal kembali unggul melalui skema serangan balik cepat. Gol dimulai saat Merino mengirim umpan terobosan yang dikejar Martinelli. Berhadapan 1 lawan 1 dengan Courtois, Martinelli menuntaskannya dengan sempurna. Skor 1-2 menutup babak kedua. Dengan kemenangan leg kedua 1-2, Arsenal meraih kemenangan agregat 1-5 dan maju ke semifinal UCL. Nah, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!